Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Bersyukur sekali karena kita bisa bertemu walaupun tidak secara fisik, tidak secara langsung. Tapi kita bisa bertemu di media online untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Firman Tuhan berkata, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Tuhan Yesus yang ajaib ada di antara kita, ada di tengah-tengah kita dan ada di dalam kita. Karenanya mari kita persembahkan korban syukur kita yang terbaik hanya bagi Dia. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini karena Engkau ada di dalam kami dan kami mau persembahkan korban syukur kami dari hati kami yang mengasihi Engkau. Karena kamilah orang-orang yang dikasihi. Banyak hal yang Kau sudah buat dalam hidup kami sampai dengan hari ini Tuhan. Karenanya kami persembahkan yang terbaik dari seluruh hidup kami. Hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Syukur
Aku bersyukur sebab aku dikasihi, dan aku mengasihimu dengan senap hatiku. Aku bersyukur, aku bersyukur. Semua yang ada pada kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami mau bawa hanya kepada Engkau. Kami persembahkan hanya kepada Engkau. Sebab kami tahu bahwa di dalam tangan-Mu segala sesuatu akan menjadi baik. Segala sesuatu akan menjadi indah pada waktu-Mu Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejuk.
Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan selalu akan ditepati. Apapun kondisi kita sampai dengan hari ini, teruslah berharap kepada Tuhan, teruslah percaya kepada Tuhan, bahwa pada waktu Tuhan segala sesuatu akan menjadi indah. Janji Tuhan ya dan amin, artinya bahwa janji Tuhan tidak pernah lalai dan dia pasti akan menepati pada waktunya. Karenanya mari kita bersukacita di dalam rumah-rumah kita masing-masing. Dan kita akan percaya terus menerus kepada Tuhan bahwa dia pasti akan melakukan mujizat demi mujizat di dalam setiap rumah-rumah yang ada. Hari ini kita akan dengarkan kesaksian dari keluarga Irman dan Tia. Apa yang Tuhan lakukan ketika mereka mulai terlibat untuk memperhatikan orang-orang yang dalam kekurangan. Dan Tuhan lakukan mujizat bagi keluarga ini. Shalom, selamat pagi saudara semuanya. Apa yang kami alami dalam beberapa bulan terakhir sejak masa pandemi. Kita semua mengalami dan merasakan dampak pandemi seperti apa. Dan kami pun berdua, baik dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam sisi ekonomi kami, bahkan dalam pekerjaan kami merasakan betapa besarnya dampak yang kami alami. Jadi sewaktu masa pandemi berlangsung, kami punya pekerjaan, proyek, bahkan ekonomi kami tidak seperti tahun 2019 yang luar biasa diberkati. Pagi ini kami memberikan kesaksian bagaimana belajar mendengar suara Tuhan, bukan hanya yang sepanjang tahun 2019 kami mendapatkan mujizat demi mujizat. Bahkan selama 3 tahun kami berdua kenal Kristus, kami mengalami mujizat demi mujizat. Pagi ini kami mau berbagi sedikit tentang di saat kami tidak punya kelebihan, bahkan uang atau secara ekonomi kami pas-pasan, tapi Tuhan berbicara kepada saya pribadi, berkati si A, si B, si C, tetangga sekitarmu. Karena Tuhan berkata seperti ini, orang Kristen sama orang lain itu bedanya di buahnya. Di buahnya dilihat dari pohonnya, pohonnya menghasilkan buahnya. Tapi sewaktu Tuhan berkata berkati si A, si B, si C, saya berkata sama istri saya, Tuhan ngomong seperti itu, tapi saya nggak mau taat, karena saya takut mati terus terang. Karena biasanya kalau orang melakukan hal itu sebentar lagi dia mati, dan saya nggak berani untuk melakukan hal itu. Tapi belajar, dan apa sih susahnya untuk belajar taat, melakukan tindakan kasih kepada sesama tentang buah yang saya dapatkan dari Kristus, kami dapatkan dari Kristus. Akhirnya kami melakukan, kami berkati si A, si B, si C secara sembunyi-sembunyi, secara diam-diam, kami mendapatkan damai sejahtera. Itu yang pertama. Itu yang poin paling penting, bahwa kami mendapatkan damai sejahtera di saat kami kekurangan, tidak punya tabungan. Kami harus mempersiapkan kelahiran, mempersiapkan pendidikan kedua anak kami. Tapi Tuhan berkata berkati si A, si B, si C, dan kami melakukan itu. Kami dapatkan damai sejahtera. Saya percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau 3 tahun belakangan ini kami berdua dalam keluarga mengalami berbagai macam mujizat, saya percaya Tuhan esok hari tetap melakukan mujizat untuk kami dan untuk kita semua. Jadi mari kita lakukan, dengarkan suara Tuhan, lakukan tindakan kasih apapun yang Tuhan sampaikan, biar mereka semua, orang-orang yang belum kenal Kristus, merasakan buah dari pertobatan kita. Begitu dari kami, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa berkumpul dan bertemu lagi. Meskipun ada di rumah kita masing-masing, kita melakukan ibadah bersama-sama. Puji Tuhan, sebelum saya membagikan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur buat anugerah dan kemurahan yang Tuhan beri, sehingga pagi hari ini kami bisa beribadah bersama-sama.
ketika kami mendengar firman-Mu, Tuhan berkati, Tuhan berikan kami hikmat dan pengertian supaya kami beroleh pencerahan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini saya ingin sharing kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema tentang ibadah. Mengapa kita perlu dan wajib memperhatikan dengan seksama atau teliti perintah tentang ibadah ini? Ibadah adalah ungkapan atau tindakan penundukan diri atau pengabdian diri, penyerahan diri sebagai rasa syukur kita kepada Allah karena telah dibebaskan, dimerdekakan dari perbudakan dosa. Saya ulangi lagi, ibadah itu adalah tanda atau tindakan penundukan diri, pengabdian diri, dan penyerahan diri sebagai rasa syukur, hormat, dan taat kepada Allah oleh karena Allah telah membebaskan, memerdekakan kita dari perbudakan dosa. Kalau kita baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga ayat 12, saya kutip ayat ini menjelaskan demikian. Inilah tanda bagimu bahwa aku telah mengutus engkau keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah. Jadi sekali lagi, ibadah menjelaskan yang pertama adalah kita dimerdekakan. Pada waktu itu bangsa Israel dimerdekakan dari perbudakan di Mesir. Untuk kita sekarang ini berarti ibadah itu menjelaskan tentang kita dibebaskan, dimerdekakan dari dosa. Kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 22-23, ayat terakhir menjelaskan bahwa upah dosa adalah maut. Jadi ibadah dalam kebenaran ini menjelaskan adalah kita telah dibebaskan dan dimerdekakan. Itulah sebabnya jelas. Nah, bagian yang kedua Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Keluaran 13 ayat 8 dan 9, saya kutip ayat ini demikian bunyinya. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Ya, atau perbudakan dosa. Sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah menyatakan engkau keluar dari Mesir. Yang kedua, ini menjelaskan bahwa ada pekerjaan, ada perbuatan Tuhan yang membawa kita keluar dari perbudakan. Pada saat itu adalah bangsa Israel yang keluar, dibawa oleh tangan Tuhan yang kuat, keluar dari perbudakan di Mesir. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, ibadah itu menjelaskan yang pertama, pembebasan dari perbudakan. Kalau pada zaman itu Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Kalau saat ini di dalam perjanjian baru kita dibebaskan, dimerdekakan dari perbudakan dosa. Yang pertama. Yang kedua, ibadah menjelaskan bahwa Allah atau Tuhan sendiri yang melakukan pembebasan dengan tangannya yang kuat. Yang kedua ini menjelaskan tentang perbuatan tangan Allah yang kuat, yang ajaib, yang telah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Pada saat ini, buat kita semua, kita dibebaskan dari kutuk dosa kepada hidup kekal. Itu oleh karena tangan perbuatan Allah yang kuat dan ajaib. Jadi, ketika kita beribadah Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya kita sedang merefleksikan kemerdekaan dari dosa dan menyatakan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dan kuat terhadap hidup setiap kita. Berarti kalau begitu, makna dari ibadah ini sangat dahsyat dan sangat luar biasa. Ketika kita beribadah, berarti kita sedang merefleksikan kemerdekaan, kebebasan dari ikatan kutuk dosa, dari kelemahan-kelemahan tubuh.
Yang kedua, kita menyatakan perbuatan pekerjaan Allah kita yang dahsyat. Berarti ibadah ini memiliki makna yang sangat dahsyat dan luar biasa bagi setiap kita. Oleh sebab itu, ibadah bukan hanya sekedar melakukan ritual agamawi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus memperhatikan bagaimana kita beribadah hari-hari ini. Bukan hanya sekedar kita melakukan rutinitas agamawi, tetapi kita harus benar-benar memaknai ketika kita beribadah itu sedang merefleksikan apa Bapak Ibu? Kemerdekaan. Berarti harus ada antusias, berarti harus ada sukacita. Selain itu juga kita menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Oleh sebab itu kita juga harus semangat Bapak Ibu. Nggak boleh malas. Nggak boleh sembarangan kita melakukan ibadah. Oleh sebab itu perhatikan, ketika kita beribadah kita harus mempersiapkan diri. Bukan sekedar asal-asalan kita melakukannya. Bukan hanya sekedar kita melakukan rutinitas sebagai orang yang punya agama. Tetapi benar-benar merefleksikan dua hal penting yang dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran tadi. Keluaran 3 dan Keluaran 13. Ini sangat penting. Supaya kita benar-benar diberkati ketika kita melakukan ibadah. Sebab itu adalah bukti atau tanda penundukan diri dan penyerahan diri kita sebagai rasa syukur. Jadi kalau kita melakukannya asal-asalan, maka nggak ada refleksi dari rasa syukur itu. Nggak ada ungkapan rasa syukur itu yang kita lakukan dengan benar. Hati-hati dengan ibadah. Ya, oleh karena itu kita mau belajar mengerti lebih dalam lagi tentang ibadah. Di Perjanjian Lama, kita hanya mengenal ibadah Sabat. Ibadah yang dilakukan pada hari ke-7. Sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, berkaitan dengan masa perhentian Allah bekerja. Mari kita lihat Kejadian pasal yang kedua, ayat 2 dan ketiga. Kejadian pasal yang kedua, ayat 2 dan 3, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi hari Sabat adalah hari di mana menjelaskan masa di mana Allah berhenti menciptakan. Sebab itu di dalam kitab Perjanjian Lama ini menjelaskan tentang hari ke-7 itu adalah hari istirahat. Yang kita kenal sebagai Sabat. Nah, ibadah Sabat ini ditetapkan juga untuk bangsa Israel pada zaman Musa. Itulah sebabnya mengapa pada hari ke-7 atau hari Minggu kita nggak boleh bekerja. Karena Allah menyatakan dirinya berhenti. Nah, kalau kita hari Minggu masih bekerja, berarti kita nggak ngikuti apa yang Allah sudah tetapkan dari semula. Allah berhenti pada hari ke-7 dan istirahat. Bahkan dia menyatakan menguduskan hari ke-7 dan memberkatinya. Nah, Bapak Ibu, perhatikan. Ya, kebenaran di dalam kitab Perjanjian Lama ini kita harus patuhi itu sebagai dasar bahwa kita menundukkan diri, bahwa kita menyerahkan diri kita sepenuhnya karena Allah telah bebaskan kita oleh tangannya yang kuat. Allah mengawali untuk menguduskan hari Sabat, yaitu hari ke-7 yang kita ketahui adalah hari Minggu.
Sebab itu kita harus perhatikan ketika hari Minggu kita harus mempersiapkan diri. Sebelum beraktivitas hal-hal yang lain, hari Minggu kita harus beribadah. Karena Allah sendiri berhenti untuk melakukan aktivitas penciptaan. Sehingga dia menguduskan hari yang ketujuh dan memberkatinya. Mari kita taat. Ini kebenaran firman Tuhan. Jangan membangun kebenaran sendiri. Oh, enggak apa-apa. Kan ada waktu yang lain. Kita enggak boleh sampai keluar dari kebenaran firman Tuhan kalau kita mau diberkati. Nah, lebih jauh lagi Bapak Ibu, mari kita perhatikan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita memperhatikan dasar kebenaran firman Allah di Perjanjian Lama, yang dinyatakan Allah kepada Musa di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ayat 23 sampai dengan 29. Ayat pasal 20 ayat 8 sampai dengan 11. Saya akan membacakan satu pasal saja, yaitu di pasal yang ke-20 ayat 8 Bapak Ibu. Perhatikan ayat ini. Keluaran pasal yang ke-20 ayat ke-8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu sama seperti Allah. Di dalam kitab Kejadian tadi. Selama 6 hari Allah melakukan pekerjaan penciptaan. Nah, ayat berikutnya Bapak Ibu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan. Ini ketetapan. Hari ke-7 yang kita ketahui adalah hari Minggu. Ya, saya ulangi. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan ada perintah. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Keseluruhan saudaraku, yang ada di dalam rumah kita. Pada hari Minggu atau yang disebut hari Sabat Tuhan, kita harus berhenti. Semuanya nggak boleh bekerja, nggak boleh beraktivitas, karena kita diingatkan untuk menguduskannya dan untuk beribadah terlebih dahulu. Mengapa? Karena saudara sudah dibebaskan oleh tangan Tuhan yang kuat. Di ayat yang tadi saya jelaskan di awal. Kalau saudara tidak menghargai hari Minggu, saudara beraktivitas sebelum beribadah, berarti saudara nggak dapat pencerahan kebenaran di mana Allah membebaskan dengan tangannya yang kuat atas saudara dan saya. Akibatnya kita nggak ada berkat yang memang Allah tetapkan di hari Sabat. Perhatikan ayat berikutnya, ayat 11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ke-7. Mari kita ikuti apa yang dilakukan oleh Allah. Karena kita kan dibebaskan oleh Allah. Ya, bukan oleh manusia, bukan oleh kegiatan-kegiatan yang lain. Kita dibebaskan sekali lagi oleh Allah di dalam Kristus. Ya, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Semakin jelas Bapak Ibu. Ya, mari kita berhati-hati memperhatikan tentang ibadah ini. Ya, jangan sampai kita melewatkannya, bahkan melupakan, melalaikan kebenaran tentang ibadah ini supaya kita sesuai dengan ketetapan dari semula. Kuduskan hari Sabat atau hari Minggu. Jangan bekerja, jangan beraktivitas terlebih dahulu karena Allah juga menyatakan memberkati hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan punya rencana ketika Dia membebaskan bangsa Israel dan memerdekakan mereka dari perbudakan. Tujuannya untuk ibadah. Jadi kalau saudara tidak mengerti konsep kebenaran tentang ibadah ini, berarti Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak memahami maksud dari semula tentang ibadah.
Lebih jauh lagi Bapak Ibu kalau kita perhatikan, Sabat itu sama dengan hari ketujuh adalah hari di mana Allah berhenti dari pekerjaannya kalau kita perhatikan ayat tadi. Dan memberkati serta menguduskan hari ketujuh itu. Kalau kita baca kembali di dalam kitab Kejadian 2 ayat 1 dan 3. Sabat sama dengan hari perhentian atau hari istirahat dari mencari makanan jasmani. Sudah dikasih 6 hari untuk mencari makanan jasmani. Dan hari yang ketujuh kita disiapkan makanan rohani. Jangan mencari makanan jasmani lagi. Ini penting. Ya, itulah sebabnya pada hari ke-6 Allah menyediakan roti double. Kalau kita perhatikan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-16 ayat 23 sampai 29, nanti Bapak Ibu baca sendiri di rumah lebih detail lagi. Bahwa Allah itu menyiapkan pada hari ke-6 itu rotinya double. Mengapa demikian? Karena untuk yang satu roti itu dipakai untuk makan hari ke-7. Jadi Allah sampai merancangkan demikian luar biasa, menciptakan kita, bahkan mencukupi kita, tidak kekurangan sampai dengan hari ke-7. Karena hari yang diciptakan Allah sampai 7, tidak lebih. Tidak 8, 9, tapi sampai ke-7. Jadi penting untuk kita selalu ingat. Inilah penjelasan mengapa kita harus memperhatikan ibadah hari Sabat atau hari Minggu, supaya kita juga beroleh berkat, Bapak Ibu. Kita mengikuti kebenaran dari semula yang Allah tetapkan, bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi Bapak Ibu bagi kita semua. Karena dari awal kita mulai mengenal ibadah itu di Perjanjian Lama, yaitu ibadah hari Sabat. Kita belum mengenal istilah ibadah-ibadah yang lain. Tapi kita hanya mengenal ibadah hari Sabat. Kita perhatikan kebenaran ini. Nah, berikutnya Bapak Ibu. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, kita baru mulai mengenal tentang ibadah yang sejati atau ibadah yang murni. Yang ditulis oleh Rasul Paulus berdasarkan kebenaran-kebenaran yang dia peroleh di dalam Kristus. Mari kita perhatikan kebenaran yang pertama dalam Perjanjian Baru tentang ibadah. Ya Bapak Ibu, mari kita lihat Matius pasal yang kelima ayat 20 sampai 48. Tapi kita tidak baca semua, kita baca bagian poin yang penting. Matius pasal yang kelima ayat 20 menjelaskan demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih. Hidup keagamaan ini menjelaskan tentang ibadah. Ya kan? Karena orang yang beragama pasti beribadah. Nah, ini bicara tentang bagaimana Tuhan Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya supaya mereka memiliki ibadah yang lebih dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ketika mereka melakukannya. Rupanya Bapak Ibu, mereka melakukan ibadah dalam keagamaan yang mereka lakukan dalam kehidupannya hanya sekedar formalitas, rutinitas. Itulah yang diingatkan oleh Tuhan Yesus. Supaya kita memiliki kehidupan keagamaan atau ibadah yang melebihi rutinitas, yang melebihi agamawi, yang melebihi hanya sekedar tata cara liturgi saja. Nah, ayat berikutnya perhatikan. Ayat berikutnya, ayat 21. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Ini bicara apa Bapak Ibu? Ini bicara tentang bagaimana kita mewaspadai
meneliti, bahkan mempersembahkan, mengingatkan anggota-anggota tubuh kita. Kalau kita baca seterusnya, kita akan mengetahui maknanya dari kebenaran yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid. Kata firman Tuhan di ayat 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyangmu, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah. Marah pakai apa Bapak Ibu? Pakai mulut. Berarti di dalam kitab perjanjian baru, Yesus sudah mulai mengingatkan supaya ibadah dalam keagamaan kita itu bukan hanya sekedar dilakukan secara liturgi ataupun tata cara, itu yang menjadi keutamaan. Tapi lebih lagi, kita menjaga anggota-anggota tubuh kita. Kalau kita baca sampai seterusnya, akan jelas. Bicara mulut, bicara mata, bicara tangan dan sebagainya. Bapak Ibu, ini penting. Nah, Rasul Paulus menjelaskan lebih detail lagi kalau kita baca di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat pertama dan yang kedua. Demikian juga kata firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat 26 sampai dengan 27. Jadi anggota-anggota tubuh kita inilah yang harus kita persembahkan sebagai korban dalam ibadah kita, bukan seminggu sekali. Bukan hanya ibadah Sabat, tapi ibadah setiap hari. Kebenaran ini harus kita juga tangkap. Bukan hanya di perjanjian lama kita harus memperhatikan dan menguduskan hari Sabat atau hari ke-7 atau hari Minggu. Tetapi kita juga mulai harus memperhatikan kebenaran tentang ibadah perjanjian baru. Yaitu mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Inilah yang harus kita lakukan bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Ibadah yang harus dilakukan setiap hari dengan mempersembahkan anggota-anggota tubuh sebagai korban persembahan yang hidup dan kudus. Di perjanjian lama yang dipersembahkan pada saat itu adalah binatang yang sudah mati. Ya, tapi di perjanjian baru berbeda. Inilah yang harus kita perhatikan. Di dalam perjanjian lama, Allah menyatakan diri dalam bait Allah buatan tangan manusia. Kalau kita baca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-25 ayat 8 dan 9. Tetapi di dalam perjanjian baru Allah menyatakan dirinya di dalam diri manusia. Kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang kedua ayat 21, Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 48. Jadi kebenaran tentang ibadah dalam perjanjian lama digenapi di dalam ibadah perjanjian baru. Jadi kita juga harus setia dan taat melakukan ibadah hari Minggu. Dan kita juga harus setia dan taat melakukan ibadah setiap hari. Kebenaran inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ketika kita beribadah. Puji Tuhan, kita sudah mendapatkan kebenaran yang menjelaskan tentang ibadah. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita melakukannya berdasarkan ketetapan yang kita sudah terima dari Allah. Baik itu di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Nah, bagi saya Bapak Ibu, kita akan setia melakukan ibadah setiap hari dengan mempersembahkan anggota-anggota tubuh kita kalau kita setia untuk memperhatikan juga hari Sabat ataupun ibadah Sabat ataupun hari Minggu. Kalau kita sudah sembarangan di hari Minggu, kalau kita tidak memperhatikan di hari Minggu, maka hari-hari yang lainnya pasti juga tidak akan pernah konsisten dan kita tidak akan pernah melakukannya dengan benar. Mari kita memperhatikan dua kebenaran ini tentang ibadah. Baik ibadah Sabat maupun ibadah mempersembahkan anggota-anggota tubuh kita. Ibadah Sabat kita peroleh dari perjanjian lama dan ibadah
mempersembahkan anggota-anggota tubuh, kita peroleh dari kitab Perjanjian Baru. Dan dua-duanya harus kita jalani, harus kita hidupi. Karena itu bukti bahwa kita sudah dibebaskan, dimerdekakan, dan kita menyatakan pekerjaan dan perbuatan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan setiap kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan yang memberkati setiap kebenaran demi kebenaran yang kami baca, kami renungkan bersama-sama. Bersyukur karena Tuhan mengajar kami, mengingatkan kami untuk memperhatikan ibadah Sabat, bahkan ibadah setiap hari, supaya hidup kami dipenuhi oleh kasih karunia demi kasih karunia dan bertumbuh dalam iman yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini, mengalir di hatiku sebagai penyembah.